Untuk istriku yang masih menunggu. Hari ini aku mencoba mengingat seperti apa rasanya sinar matahari di wajahku, tapi aku lupa. Dinding-dinding ini terlalu tebal, terlalu dingin. Aku sudah kehilangan hitungan hari, bulan, bahkan tahun. Waktu di sini berjalan lambat, tapi bisa tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa ku sadari. Aku takut suatu hari nanti aku akan lupa seperti apa suaramu, seperti apa senyummu. Aku tidak tahu mengapa aku ada di sini. Tidak ada surat perintah, tidak ada bukti, tidak ada persidangan. Hanya suara sepatu tentara yang datang di tengah malam memecahkan pintu rumah kita, menyeretku pergi. Aku ingat wajahmu saat itu, ketakutan, bingung, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Aku ingat ummiku meratap dan memohon, setidaknya diberitahu apa salah anakku. Tapi mereka tidak peduli, mereka tidak butuh alasan. Aku hanyalah satu dari ribuan laki-laki Palestina yang hidupnya dicuri tanpa daya, dipaksa menghilang dalam penjara yang mereka sebut sebagai administrative detention. Kau tahu sayang, aku membaca berita. Kadang kami berhasil menyelundupkan secari kertas atau mendengar desas-desus dari sipir yang tak sengaja berbicara terlalu keras. Aku tahu ada tahanan Israel yang dibebaskan setelah ditawan Hamas. Mereka keluar dengan wajah segar, tubuh sehat, beberapa bahkan tersenyum. Aku mendengar seorang wanita tua Israel berkata bahwa ia berterima kasih kepada mereka yang telah menawannya, karena selama di Gaza ia diperlakukan dengan baik. Aku mendengar seorang pemuda Israel yang bahkan berkata ia ingin tinggal di Gaza setelah dibebaskan, karena ia melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini diceritakan kepadanya. Sementara itu, lihatlah kami, ribuan dari kami dikurung tanpa proses hukum. Anak-anak kami pun mereka ambil. Anak Palestina yang bahkan belum berusia 12 tahun di penjara, dipukuli, diinterogasi berjam-jam tanpa pengacara atau keluarga. Seperti Adam Mansur, bocah 14 tahun yang dipaksa mengaku melakukan kejahatan yang tidak pernah dia pahami, atau Muhammad Abu Khadeir, 16 tahun yang bahkan tidak sempat masuk penjara. Mereka membakarnya hidup-hidup. Dan aku hanya seorang pria biasa sayang. Aku baru saja menikah denganmu 2 bulan yang lalu. Aku bermimpi membangun rumah kecil untuk kita, bekerja, dan mungkin suatu hari nanti mendengar tawa anak-anak kita di halaman rumah. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah aku akan melihatmu lagi. Hari ini, aku menerima kabar tentangmu, selembar kertas yang diselundupkan oleh seorang tahanan lain, dengan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Tanganku bergetar saat aku membacanya. Kau hamil sayang. Aku mengulang kata-kata itu dengan benakku, lagi dan lagi, mencoba memahami bahwa ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam rahimmu. Aku harusnya ada di sisimu, mengelus perutmu, membisikkan doa ke dalamnya, membayangkan apakah ia akan memiliki matamu atau lesung pipi kecilmu yang selalu membuatku jatuh cinta. Tapi aku di sini, di ruangan tanpa jendela, tanpa suara azan yang biasa kita dengarkan bersama dari Masjid Al-Omari di Gaza. Aku di sini, sementara kau mungkin sedang duduk di beranda rumah kita yang sekarang terasa terlalu sepi, merindukan sentuhan tangan yang seharusnya ada untuk menjagamu. Aku bertanya-tanya sayang, apakah aku akan sempat melihat anak kita lahir? Apakah
kelak bisa menggendong dan mengumandangkan azan di telinganya, atau mengajarinya mengeja namanya, mengisahkan tentang tanah kita, tentang Palestina, tentang zaitun yang kau suka celupkan ke dalam minyak dan za'atar setiap pagi. Atau apakah aku akan menjadi nama yang hanya ia dengar dalam doa-doamu? Sayang, jika dunia bertanya, mengapa aku di penjara, katakan pada mereka bahwa aku juga ingin tahu. Katakan bahwa aku cuma seorang pemuda biasa, bukan politisi, bukan orang yang mereka tuduh. Aku hanyalah seorang suami yang ingin pulang, seorang ayah yang ingin bertemu anaknya. Dan jika aku tak pernah pulang, ceritakan pada anak kita tentang aku. Katakan padanya bahwa ayahnya mencintai Palestina seperti ia mencintai ibunya. Katakan padanya bahwa meski aku tak pernah sempat melihat wajahnya, aku sudah mencintainya sejak pertama kali mendengar kabar kehadirannya. Dan jika suatu hari nanti ia bertanya di mana aku, ajaklah ia duduk di bawah pohon zaitun kita. Biarkan ia merasakan semilir angin yang dulu juga membelai wajahku. Katakan padanya, ayahmu ada di sini, di tanah ini, di Palestina, bersamamu selamanya. Dari suamimu yang menunggu cahaya di balik jeruji.